Selamat malam dimanapun Anda berada, saya Hilbram Dunar. Dengan senang sekali kembali menemani Anda di kesempatan kali ini. Kita di MTGW, Mario Teguh Golden Ways, di mana topik kita pada kesempatan kali ini berbicara mengenai apa yang sesungguhnya diinginkan laki-laki. Ada banyak sekali versi, Anda juga mungkin punya jawaban, atau Anda sama bingungnya dengan saya. Kira-kira sebenarnya yang diinginkan laki-laki itu apa ya? Kita bedah selama 1,5 jam ini dan langsung saya panggilkan Bapak Mario Teguh. Silakan duduk. Silakan. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, apa yang sesungguhnya diinginkan laki-laki? Kita sudah tahu yang sesungguhnya diinginkan wanita yang ternyata tidak sesuai dengan angka pollingnya. Karena itu yang dipikirnya dibutuhkannya dari laki-laki. Yang ternyata diinginkannya adalah keseluruhan kehidupan laki-laki. Dan banyak laki-laki tidak siap untuk dikuasai seperti itu. Oke, so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, malam ini kita bicara mengenai yang diinginkan oleh laki-laki. Yuk kita mengerti itu sehingga apabila kita ingin disandingkan dengan sehebat-hebatnya laki-laki, wanita bisa menyesuaikan diri. Dan apabila tahu laki-laki apa yang betul-betul diinginkannya, dia akan pantas bagi seindah-indahnya pasangan hidup. Itu. Pak Mario, saya akan mulai program ini dari pertanyaan. Kalau tadi Pak Mario mengatakan bahwa kita ingin menjadi yang sehebat-hebatnya laki-laki, Ya. Berarti kita perjelas dulu. Laki-laki yang hebat itu laki-laki yang seperti apa, Pak Mario? Laki-laki yang menghindari navel gazing. Navel tahu apa? Puser. Gazing, memandang. Laki-laki lemah itu selalu kehidupannya memandang pusernya. Nunduk. Gitu. Ada apa? Gitu. Laki-laki penggalau, penyedih, itu yang suudzon terhadap kehidupan, yang memprotes Tuhan, gitu, yang melihat dirinya tidak cukup baik, dan selalu menyalahkan orang lain, kecuali dirinya. Stop navel gazing. Laki-laki yang gagah itu tegak. Salah atau benar, aku yang buat keputusan dan aku yang harus menerima dampaknya. Tuh, penyesalanku ada, tetapi penyesalanku tidak boleh lama. Kesedihanku ada, tapi kesedihanku tidak boleh lama. Aku laki-laki. Sedihku pendek, bahagiaku panjang. Itu. Super sekali Pak Mario. Aku laki-laki, sedihku pendek, bahagiaku panjang. Saya persilakan Anda untuk bertanya. Penanya pertama kita, yang pertama dari, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Mario, nama saya Vera dari Tangerang. Sebenarnya saya ada yang bertanya karena ini berkaitan dengan curhatan teman dan dengar-dengar berita juga. Sekarang timbul fenomena di mana laki-laki dalam bahasa kasarnya menumpang hidup dengan perempuan. Menumpang hidup. Ya. Oke. Ya, di mana perempuannya sudah berbesar hati diperlakukan seperti itu, tapi masih saja disiksa oleh laki-laki tersebut. Jadi timbul tanda tanya dalam pikiran saya, sebenarnya apa sih yang diinginkan sama laki-laki sampai berbuat seperti itu? Terima kasih Pak Mario, selamat malam. Super sekali. Yang ibu bicarakan bukan laki-laki loh ya. Yang ibu bicarakan itu laki-laki jenis itu. Ketawanya lucu. Itu jenis yang sama. Nah, oke. Laki-laki yang menumpang hidup, yang dibiayai oleh wanitanya, tetapi menyiksa wanitanya. Satu mungkin wajar, karena dia stres, Ibu.
Pasti laki-laki itu sudah sejak bayi dididik, dibesarkan oleh orang tuanya, diposisikan sebagai pemimpin keluarga yang ngeragati, yang melengkapi kehidupan keluarga. Lalu dia harus ikhlas dikalahkan dalam tanda petik oleh istrinya yang menghasilkan lebih besar. Sehingga dia menggunakan kemarahannya, macam-macam sebagai alasan untuk sebetulnya ada seperti niat dibuang. Seperti dia tidak pantas lagi. Sehingga sebetulnya itu cara dia menyelamatkan diri. Supaya nanti dia dijahati kembali. Sehingga dia terbuang. Lalu dia bisa mencari wanita yang lebih lemah. Lalu bilang, dia penyiksaku. Begitu. Bantu dia untuk menemukan rasa hormat kepada dirinya. Nah, Anda juga harus memeriksa diri apakah Anda kalau berhasil lebih pamer, lebih pongah daripada suami. Ada yang mengatakan toh, kamu belum membiayai aku telah hidup sendiri, tanpamu aku bisa hidup sendiri. Begitu. Bahkan tanpamu aku bisa melahirkan sendiri. Misalnya, so ibu berkasih sayanglah. Bukankah ibu dulu mencintainya? Toh meminta kepada Tuhan agar dia disandingkan dengan Anda. Anggap sekarang dia sedang terluka. Karena mungkin ada hal yang dilakukannya yang belum memantaskannya bagi rezeki atau kemuliaan. Tetapi bukankah ibu menginginkan dia menjadi pribadi yang gagah, bangga? Begitu. Jadi mulai dari sekarang agak Anda pasor. Wanita-wanita hebat selalu berupaya tampil sederhana di depan suaminya. Karena laki-laki paling terintimidasi oleh wanita hebat. Laki-laki tidak suka lihat wanita lebih hebat dari dia. Gitu? Padahal laki-laki yang hebat adalah ikhlas menghebatkan wanitanya. Nah, dia mungkin jenis yang sedang stres tentang itu. Ibu muliakan dia. Kalau dia datang, ibu bilang, mana aset nasionalku? Oke? Muliakan dia, jangan pamer, jangan cerita keberhasilan, sementara pikirkan cara untuk membesarkan kehidupan bersamanya. Gitu. Satu pertanyaan dari sahabat super yang hadir di studio sudah, dan saya yakin masih banyak sekali pertanyaan yang akan diajukan kepada Pak Mario yang mungkin mewakili pertanyaan Anda yang menyaksikan program ini. Kami akan segera kembali, tetap saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Hanya manusia, Pak, yang mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama dengan orang yang sama. Apa yang sesungguhnya diinginkan laki-laki? Itu topik kita di program kali ini. Tadi Pak Mario mengatakan bahwa laki-laki dididik untuk menjadi pemimpin keluarga. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seseorang yang memiliki tanggung jawab, tentunya memiliki harapan dan juga ada kekecewaan di sana, Pak Mario. Bagaimana laki-laki melihat dua hal ini? Super sekali. Apa sumber utama dari masalah kita? Masih ingat ya, super sekali. Sumber dari sebagian besar masalah kita adalah doa. Kalau Anda tidak berdoa menjadi orang kaya, Anda tidak diberikan masalah uang. Kalau Anda tidak berdoa menjadi orang yang berpengaruh, Anda tidak diberikan masalah rendahnya penghormatan dari orang lain. Nah, berarti kalau begitu ada doa, ada harapan, oke? Nah, karena ada doa, ada harapan ini, Anda punya standar yang tinggi. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lebih baik punya harapan rendah tercapai atau punya harapan tinggi tidak tercapai? Yang mana yang Anda inginkan? Harapan rendah tercapai atau harapan tinggi tidak tercapai? Mana yang lebih baik? Harapan tinggi tercapai. Kalau begitu tidak ada istilah kecewa. Sukses, setiap kali sukses. Nah, kecewa itu datang kenapa? Harapan tinggi tidak tercapai, kecewa. Nah, apa dampak dari kekecewaan bagi orang? Menggalau, melemah, terus apa lagi? Cakar-cakar tembok. Itu rasanya nggak keruan kan? Oke, apalagi yang dilakukan oleh orang kecewa? Tidak mencoba,
Tidak mencoba lagi. Kenapa? Takut kecewa lagi. Ada orang bilang gini, aku kapok jatuh cinta. Ayo, apa yang membuatnya kapok jatuh cinta? Laki-laki ini sebab-sebabnya, oke? Dia dikecewakan oleh laki-laki, dia bilang kapok jatuh cinta. Nah, berarti pengalaman dia dengan laki-laki baik atau buruk? Buruk. Kalau dia kapok, apakah akan ada waktu untuk mendapatkan pria baik? Tidak. Berarti orang kapok cinta itu salah. Karena pengalamannya berhenti pada laki-laki buruk. Kalau tidak kapok, dapat buruk lagi. Iya dong. Tidak kapok, dapat apa lagi? Buruk lagi. Kapok, berhenti. Kalau tidak kapok, dapat sampai belajar. Sampai mendapatkan yang terbaik. Itu tujuannya. Nah, kecewa. Orang-orang lemah dilemahkan oleh kekecewaannya. Orang-orang hebat dikuatkan oleh kekecewaannya. Karena kekecewaan adalah perintah untuk tidak dikecewakan lagi. Yuk diulangi. Kekecewaan adalah perintah untuk tidak dikecewakan lagi. Salah itu wajar. Anak muda tidak buat kesalahan pasti tidak sehat. Iya toh? Anak muda yang sehat membuat kesalahan. Yang tidak sehat lagi adalah membuat kesalahan yang sama. Laki-laki yang gagah have high hopes, short regrets. Laki-laki yang hebat harapannya tinggi, penyesalannya pendek. Ayo, hebatnya apa? Orang yang harapannya tinggi, upayanya tinggi, besar, berani. Berhasil nggak? Enggak. Gagal. Jadi apa? Kecewa. Panjang. Karena harapannya tinggi, apa yang dilakukan? Memulai lagi. Berhasil? Enggak. Lebih baik begitu kan? Nah sekarang, harapannya pendek, memulai lagi. Berhasil? Berhasil kecil. Tapi harapannya tinggi, jadi memulai lagi. Kalau kita mau mencapai kehidupan yang kuat sekali, yang hebat sebagai laki-laki, pelihara harapan yang tinggi dan pastikan kekecewaan Anda pendek. Gitu. I hope no regret. Super sekali Pak Mario. Saya berikan kembali kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Sekarang penanya berikutnya, Ibu. Ya. Selamat malam, salam support Pak Mario. Selamat malam. Nama saya Rima Rahmawati dari Jakarta Selatan. Yes. Langsung saja, ini masalah poligami. Ketika seorang wanita bisa bertahan dengan satu pria, kenapa sebagian pria tidak bisa bertahan dengan satu wanita? Pertanyaan saya, sebenarnya apa yang diharapkan laki-laki? Kenapa sebagian dari mereka tidak bisa bahagia dengan satu wanita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok laki-laki kurang tepuk tangannya? Ada yang sedake, yang di sana liar sekali tepuk tangan. Saya memperhatikan loh dari sini. Oke, sekarang saya tanya, adik-adik saya yang pria, apakah Anda akan pernah menikah kalau waktu melamar Anda menyatakan Anda nanti jadi istri pertama saya? Rencana saya ada 9. Pernah diterima nggak lamarannya? Jadi supaya dia terima bilang apa? Engkaulah satu-satunya Dewi bulanku. Ya toh? So, nanti bilang, kok sampai? Ya kan kamu bulan Maret. So, ibu begini. Banyak laki-laki merasa dia boleh menduakan istrinya kalau dia bisa adil. Sebetulnya kalau adil boleh ya. Kalau adil boleh. Sekarang, kalau istri saya cintai, apakah saya harapkan dia mencintai saya? Good. Saya cintai dia sebagai satu-satunya istri, maka dia harus mencintai saya sebagai satu-satunya suami. Apakah saya adil apabila saya mencintai wanita lain? Menjadikan dia bukan satu-satunya wanita saya? Tidak adil. Itu sebabnya Tuhan pun berfirman, kamu tidak akan mampu berlaku adil walaupun sebagaimanapun kamu mencoba. Tapi kita
banyak mengambil kekhususan bagi rasul sebagai haknya. Saya tidak menolak poligami, tapi saya tidak akan poligami, karena itu melanggar konsep keadilan saya kepada istri saya. Dan saya akan minta sekarang untuk sahabat super yang hadir di studio mengambil alat polling Anda. Silahkan, ada di belakang kursi Anda. Harus satu pilihan Anda tentukan. Anda yang menyaksikan program ini juga bisa melihat di mtgwpoll.com. Satu pilihan ditentukan dari 3 pilihan yang ada. Kita lihat sama-sama apa saja pilihannya. Apakah yang sesungguhnya diinginkan laki-laki? A. Kehidupan yang bebas dan mandiri. B. Kebersamaan yang penuh cinta dan kesetiaan. C. Kedudukan, kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan. Apa yang sesungguhnya diinginkan laki-laki menurut Anda? Silakan tentukan pilihan 1 sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan, kami lock jawabannya. Begitu juga dengan jawaban Anda di mtgwpoll.com. Kami akan segera kembali tentunya dengan melihat seperti apa hasilnya. Jangan kemana-mana, terus saksikan Mario Teguh Golden Ways. Saya tidak bisa membayangkan kalau Pak Mario punya istri 9. Ya. Apa yang sesungguhnya diinginkan laki-laki? Itu topik kita di program kali ini. Sekarang saatnya saya akan melihat seperti apa hasil polling yang sudah ditentukan, sudah dipilih oleh Anda. Seperti ini, kita lihat sama-sama. Apakah yang sesungguhnya diinginkan laki-laki? A. Kehidupan yang bebas mandiri. B. Kebersamaan yang penuh cinta dan kesetiaan. C. Kedudukan, kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan. Yang memilih A 20%, yang memilih C 15%, yang memilih kebersamaan yang penuh cinta dan kesetiaan 65%. Siapa yang mengatakan kehidupan yang bebas dan mandiri? Kenapa saya milih kehidupan yang bebas dan mandiri? Kehidupan bebas dalam artian saya tuh bisa ngelakuin apa aja, mau kita kesana kemari itu tidak dilarang gitu. Jadi untuk berusaha, kita melakukan usaha apapun itu akan bisa kita lakukan gitu. Dan kemudian mandiri itu ya pasti kita berusaha untuk semuanya itu sendiri tanpa bantuan seorang wanita gitu. Jadi Anda ingin pergi-pergi seperti Bang Toyib gitu ya? Bukan begitu, Pak. Jadi dalam artian kita memuliakan wanita kita gitu. Jadi tapi tadi kan katanya nggak perlu. Enggak. Kita kan berusaha untuk memuliakan wanita kita, misal seperti kita bisa memasak gitu. Ketika wanita tidak bisa gitu, Pak. Yang saya inginkan membantu wanita saya nanti gitu, Pak. Ketika dia tidak bisa gitu. Ketika dia tidak bisa. Gitu, Pak. Anda tidak ada rencana cari yang bisa. Enggak, barangkali kan pada waktu saya awal-awal berhubungan sama dia, kemungkinan dia tidak memiliki kemampuan seperti itu, Pak. Jadi saya bisa mengajari dia gitu. Ya. Anda tidak berpikir untuk menjadi orang yang lebih sukses sehingga menyuruh orang menjahit. Tidak dalam artian menjahit aja, Pak, gitu. Ya, masa. Gitu. Apalagi? Nah, soalnya kan kalau misalnya kita sudah menikah, jadi kan ketika kita bekerja di luar gitu kan, si wanita bisa bekerja di rumah gitu, mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Tapi kan Bapak yang ngajarin. Iya. Pak, pengertian Bapak tentang mandiri di sini harus dibesarkan. Ini bukan mandiri soal melakukan pekerjaan wanita atau tidak. Mandiri, independen itu, Pak. Anda tidak lagi menunggu tanggal 26 untuk merasa bahagia. Ya toh? Karena ada orang kebahagiaannya ditentukan oleh tanggal. Ya. Good, satu lagi. Anda ingin melakukan yang Anda cintai, tidak melakukan yang dicintai orang lain.
Anda bangun pagi karena Anda ingin berhasil di bidang yang Anda cintai, bukan karena diharuskan orang lain dan diabsen. Itu loh Pak. Kemandirian yang sebetulnya adalah itu. Kemudian sukses itu, salah satu kegunaan dari sukses adalah Anda bisa membayar orang melakukan yang tidak Anda sukai. Ngepel rumah, vacuum karpet, perbaiki atap. Anda nggak suka itu Pak, bayar orang. Nah kalau Anda tidak membangun keberhasilan, tidak membangun kemandirian finansial, terpaksa Anda melakukannya sendiri. Nah kalau Anda mengerjakan yang kecil-kecil, kapan Anda mengurus yang besar-besar untuk sesama? Bukannya kalau misalnya istri bekerja untuk di rumah, itu kan di situ ladang ibadah dia gitu. Kenapa ladang ibadahnya istri hanya di rumah Pak? Karena kan tugas dia hanya di rumah gitu Pak. Tugas dia hanya di rumah. Teman-teman wanita ada yang mau menyampaikan pesan ke beliau? Ada? Kasih mikrofon Mas Ilbram. Wanita itu nggak boleh bekerja, boleh kok. Jadi wanita itu kan sebagai pelengkap ya. Jadi di saat bapak nih di bawah, ya wanita yang meninggikan seperti itu. Bapak nggak punya, lagi nggak punya nih, istri itu bisa memenuhinya juga gitu. Jadi nggak hanya istri bergantung pada suami, tapi suami juga bisa kok dibantu sama istri gitu. Nah, itu sih. Good, mikrofonnya good. Satu lagi, wanita yang memberikan pesan, siapa? Itu Ibu, silakan. Pesan saya, yang mungkin memang iya ya, wanita itu memang harus di rumah, tapi ada kewajiban di mana perempuan itu bisa eksis gitu di luar, nggak hanya di lingkup keluarga aja. Dan itu justru membantu perkembangan sisi kedewasaan wanita juga gitu. Super sekali. Bapak saya, yuk kita pergi ke masa depan ya. Tanpa meramal, tapi kita project ke masa depan. Bapak jadi orang besar, oke? Bapak punya rumah, punya villa, punya tempat peristirahatan, yang total biaya pengelolaannya 1 bulan adalah 150 juta rupiah. Itu cukup dikelola oleh wanita biasa? Tidak. Wanita hebat ya Pak? Iya Pak. Itu loh Pak. Jadi wanita itu bukan hanya, wanita itu penting sekali dalam kehidupan kita. Kita demikian suksesnya ke depan, harus ada wanita Pak yang menjadi tempat jatuhnya kita saat kita stres, saat kita galau, yang anggun menerima kelemahan. Laki-laki itu salah satu yang paling diketahui wanita setelah menikah adalah kelemahannya. Dan wanita yang baik tidak mentertawakan Anda karena kelemahan Anda Pak. Itu kan ada tuh yang laki-laki tidurnya ngorok sambil nungging begitu. Ya. Istrinya harus ikhlas menerima itu. Ya, so kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Izinkan saya masuk ke yang B dulu. Laki-laki yang mainstream, yang mirip dengan wanita yang 88%. Yang menginginkan kebersamaan yang penuh cinta dan kesetiaan. Siapa itu? Nama saya Yogi, Pak Mario. Salam super. Salam super Pak Yogi. Pertanyaannya, apakah yang sesungguhnya dengan laki-laki? Jujur, saya awal melihat pertanyaan ini A dan C. A dan C? Yes. A dan C? Iya, tapi saya memilih B. Karena dengan saya kebersamaan yang penuh cinta dan kesetiaan, A dan C akan mengikuti. Saya sekali. Berpikir tentang Pak Mario. Karena Pak Mario setia dengan Bu Lina, jadi Pak Mario memiliki kedudukan, kekayaan, ketenaran. Saya tidak bisa membayangkan kalau Pak Mario punya istri 9. Ya. Bu Lina 1, Bu Lina 2 sampai 9. Nah, Pak Mario bisa seperti sekarang ini karena B. Seperti itu Pak Mario jawaban saya. Super sekali. Jadi Bapak mengambil B sebagai kualitas pribadi yang menjadi magnet rezeki. Itu loh. Jadi bukan cinta dan kesetiaannya, tapi pribadi ini kalau setia pada cintanya berarti pribadi yang baik.
Dan pribadi yang baik menjadi magnet bagi kebaikan, termasuk rezeki baik, kepercayaan baik, nama baik. Betul? Super sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. C. Kedudukan, kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan. Siapa ini? Ya, selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Kenapa saya memilih C? Karena ini saya ingat dengan kata-kata dari ibu saya. Dari Karena siapa? Ibu. Dari ibu saya sendiri. Pria itu atau laki-laki penuh dengan tanggung jawab. Cinta dan kesetiaan juga merupakan bagian di dalamnya. Tetapi kita tidak boleh buta dengan kenyataan bahwa kita butuh namanya kedudukan, kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan. Tetapi dalam aspek positifnya adalah, maksud ibu saya sendiri ketika itu bicara kedudukan itu maksudnya adalah kamu ditantang bisa nggak jadi seorang kepala keluarga. Super sekali. Kemudian kekayaan, laki-laki harus punya tanggung jawab secara finansial. Tapi bukan untuk sang laki-laki sendiri, untuk istrinya, Super. untuk anaknya, bahkan hingga nanti saya mungkin menikah sampai istri saya meninggal, saya masih tetap, kalau misalnya saya menikah gitu, Pak Mario ya, menikah, tapi Tuhan menghendaki istri saya pergi duluan, mau tidak mau saya kan harus menyimpan kekayaan untuk anak saya nantinya. Sedangkan kalau ketenaran sendiri adalah, pada dasarnya sederhana Pak Mario, pria itu tidak bisa hidup tanpa wanita. Jadi setelah, kan Bapak mengatakan laki-laki tidak bisa sukses tanpa wanita. Nah setelah istri Anda meninggal? Ya kalau misalnya meninggal ya tetaplah dia tersimpan dalam kesetiaan kita. Itu. Karena gini Pak. Saya tahu. Soal meninggalnya itu. Sekarang, kalau dia meninggal, apakah Anda menikah lagi? Kalau bisa dibilang ya satu saja cukup Pak. Satu saja cukup. Oke. Tapi kan Bapak mengatakan tidak bisa sukses kalau tidak ada wanita. Memang pria memang tidak bisa sukses tanpa wanita, tapi cinta dan kesetiaan dari ketika sang istri masih hidup itu masih terkenang dalam hati sang prianya. Super sekali. Sekarang izinkan saya bertanya sebentar. Anda menikah dengan wanita yang lebih muda atau lebih tua nanti? Karena saya belum memiliki hubungan yang spesial, rata-rata di bawah saya Pak. Lebih muda ya? Lebih muda. Terus kenapa dia meninggal duluan? Ya, mungkin itu takdir Tuhan Pak. Mungkin takdir Tuhan. Kita nggak tahu namanya namanya hidup. Takdir, ya betul. Terus kenapa yang diumpamakan dia dulu yang mati? Gak tahu juga Pak, itu mungkin hanya semacam ilustrasi lah. Kalau misalnya nanti saya hidup sendiri, mau tidak mau kan saya harus mengurus anak sendiri, jadi single parent, jadi single fighter untuk anak-anak saya, dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Jadi kalau Bapak betul-betul, Bapak mencintai sekali nanti istri itu ya? Iya. Iya. Kalau Bapak betul-betul mencintai gitu, kalau membayangkan yang meninggal dulu Bapak atau dia? Aduh gimana ya, itu mungkin agak sulit untuk di... Oh berarti Bapak nggak mau meninggal duluan? Laki-laki tidak boleh di dalam membayangkan itu, membayangkan istrinya meninggal itu nggak boleh. Khilaf, ya udah. Ya udah dimaafkan ini Mbak Nas. So ini indah sekali, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Kelihatan sekali, bahwa sebetulnya laki-laki itu keberhasilannya, kehebatannya itu ada pada dirinya, bukan pada wanitanya. Karena laki-laki yang sebetulnya diinginkannya adalah kehebatan diri yang menarik sebaik-baiknya cinta. Sebetulnya, bukan mengharapkan dapat cinta yang terbaik lalu membangun karir. Laki-laki tidak demikian. Itu sebabnya laki-laki sering dikeluhkan tidak pulang-pulang, gitu, bekerja seperti tidak pernah punya keluarga, gitu, impiannya. Laki-laki itu membuka kemungkinan, adventures. Laki-laki tidak suka yang mapan, yang nyaman. Lihat ya, wanita itu mencintai kemapanan, lebih ke security oriented. Laki-laki itu opportunity oriented. Memang laki-laki yang akan meresikukan menyeberangi dunia.
Karena memang itu yang dibangun oleh Tuhan, keinginan untuk adventure, untuk berpetualang. Wanita membangun kemapanan. So, sahabat-sahabat saya, mudah-mudahan dengan ini kita mulai mengerti bahwa sebetulnya yang ditulis di sini tadi adalah statistik. Ya, statistik. Yang belum tentu mencerminkan perilaku keseharian kita. Karena kita sering bertindak seperti yang kita rasa, tetapi bukan betul-betul yang kita upayakan. Itu sebabnya banyak orang mengatakan gini, yang Anda katakan tidak kedengaran, karena yang Anda lakukan terlalu berisik. Maksudnya tindakan orang itu berbicara lebih banyak daripada yang dikatakannya. So do more, talk less. Kita lanjutkan lagi perbincangan ini sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana, terus saksikan Metro TV, karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Dan saya bicara ini cuma khusus untuk MTGW dan karena Mario Teguh adalah my rich dad. So saya sangat-sangat ingin bercerita tentang ini ke Bapak. Dan sekarang saya ingin memberikan kesempatan kepada laki-laki yang lain yang ingin mencurahkan isi hatinya kepada Pak Mario. Ya, silakan angkat tangan Anda. Saya pilih ke depan. Bapak, namanya siapa Pak? Pak Indra, silakan naik ke atas panggung. Silakan Pak Indra. Silakan Pak. So, laki-laki. Ya. Dulu rambut saya seperti itu. Berarti nanti saya... Ya, nanti Bapak seperti saya. Oke, nah. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Pak Indra, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada kita semua? Sebelumnya izinkan saya untuk memberitahukan tentang tunangan saya. Mana dia? Ada tunangannya di sini? Ya. Tunangannya? Namanya Sarah Mulyani. Ya. Ibu Sarah berdiri coba. Sarah diberikan mikrofonnya, Pak. Jadi dia itu... saya bersama dia itu terbentuk dari persahabatan yang saya bina sampai akhirnya jadi tunangan. Itu sudah bertahun-tahun lamanya. Dari saya wujudnya lebih nggak jelas dari sekarang ini. Masih alay yang fotonya dari atas. Sampai membangun jualan tahu keliling sampai ditangkap PKD dan lain-lainnya bersama-sama dia. Dari mulai situ sampai akhirnya sampai kita harus saya menjanjikan dia untuk wanita itu memang banyak sekali keinginannya. Sebelum menikah pun sudah banyak keinginannya. Tapi belum menikah ya, baru bertunangan. Baru bertunangan. Dia bilang dia manggil saya Bing. Bing, nanti kalau sudah kaya boleh gak saya makan itu di restoran mewah itu. Tapi saya bilang boleh gak syukuri dulu kangkung harga 12.000 ini. Dan sekarang pertanyaan saya, kenapa nggak langsung Anda bilang iya? Kan dia ingin makan di restoran itu, kenapa Anda nggak bilang iya? Saat itu belum punya money, belum kan punya. Dia mintanya nanti. Oh, iya saya bilang iya. Saat itu saya bilang iya, tapi saya bilang syukuri dulu kangkungnya. Syukuri dulu yang ada. Dan dia membangun saya sekarang menjadi CEO di dalam bisnis online sekarang. Super sekali. Dan karena dia dan doa orang tua saya juga, dia membentuk saya juga menjadi restoran itu yang kemarin kita itu sudah makan bersama. Sudah ya. Tapi izinkan saya untuk meminta maaf untuk semua wanita yang nonton acara ini. Mungkin 80% wanita yang nonton acara ini, mungkin ada jutaan orang mungkin akan menjudge saya sebagai pria tidak baik dan sebagai pembelajaran para pria juga ada kesalahan saya yang saya lakukan adalah kita selalu belajar attitude secara bersama-sama. Pada saat itu attitude yang kita pelajari adalah keikhlasan dan itu sangat sulit sekali sampai akhirnya terjadi pemberontakan antara dia dan saya. Karena apa? Jadi kita ada kasus di mana ayah saya
terkena serangan stroke yang membutuhkan banyak uang. Dan saat itu kitalah yang diberikan Tuhan, dititipkan uang sebesar yang ayah saya keluarkan. Dan disitulah keikhlasan kita dicoba dan diuji. Tapi pada saat itu mungkin ada terjadi emosional dan sebagainya. Saya memukul dia karena perdebatan prinsip itu. Anda tidak lakukan itu dengan niat melukai. Iya, nggak tahu itu niat atau enggak, tapi saya sudah melakukannya. Nanti dulu, kalau nggak tahu niat atau tidak, berarti mungkin bisa ada niat. Harusnya sih tidak sih. Harusnya tidak. Itu minta maaf kok masih ada luang untuk diserang. So minta maaf kepadanya. Ya, Sarah Mulyani, my fiancée. Dari awal persahabatan kita sampai hari ini kita bisa jadi hari ini. Jangan simpan memori yang terjadi kemarin, tumpuk dengan memori-memori indah yang bisa kita buat nanti. Good. Dan saya bicara ini cuman khusus untuk MTGW dan karena Mario Teguh adalah my rich dad. So saya sangat-sangat ingin bercerita tentang ini ke Bapak saja. Saya Pak. He's a better man today. Ya, kita tidak ingin dinilai, dijudge dari saat-saat kita paling buruk. Kita ingin dijudge, dinilai, dicintai pada saat kita spring back, tampil menjadi pribadi yang gagah, dan dengan anggun mengakui kesalahan, meminta maaf. Tidak banyak laki-laki bersedia untuk mengakui kesalahan seperti Pak Indra di televisi nasional kepada jiwa yang dicintainya. But if you really love her, that's what you would do. Yes, I really love her. Super, kita berikan tepuk tangan. Pak, apakah bisa Anda mendatangi your fiancé? Oke. Apa yang ingin Anda katakan? Nggak tahu. Sebenarnya tadi saya juga pengen nanya sih. Jadi sebenarnya saya ini mempunyai pasangan yang sangat super. Kita mempunyai impian yang sama-sama besar dari dulu. Kita nggak punya apa-apa sampai kayak sekarang. Dan itu tuh kita selalu kerja keras bareng. Cuma kadang saya tuh mungkin masih manusiawi, jadi yang kayak tadi saya belum angelic, jadi kadang saya merasa lelah. Bing ini tuh dia tuh sangat tergesa-gesa untuk mencapai impian kita, sangat tergesa-gesa. Jadi dia menuntut saya banyak. Lu harus gini, gini. Dan memang sebenarnya yang dia tuntut itu bagus, baik. Dia merubah saya juga dari saya yang dulu sampai ke saya yang sekarang tuh jauh banget. Dan itu tuh, tapi kadang saya merasa lelah gitu, dan itu bikin kita berantem. Jadi kayaknya bisa gak sih lu terima gue apa adanya aja gitu loh. Jangan menuntut ini itu gitu. Pak Indra, gitu lah. Lihat your love. Oke Pak. Jangan gunakan pengejaran menjadi penjara. Banyak orang mengejar uang, menjadikan uang penjara baginya. Lalu melupakan hal paling penting dalam kehidupan Anda. Your love. Iya Pak. Mungkin nggak Pak, kalau Anda lebih anggun, lebih penyayang, lebih menyediakan ruang baginya untuk tumbuh bahagia sebagai pribadi muda. Itu mungkinkah Tuhan memberikan lebih banyak rezeki dalam waktu yang terkurangkan itu? Mungkin. Mungkin Pak. Kita itu demikian khawatir Tuhan mengurangi rezeki kalau waktu kita tidak banyak untuk cari uang. Padahal waktu itu bukan banyaknya, tapi penggunaannya. Not the length of time, but the use, penggunaannya. So, lihat bahwa penggunaan waktu untuk membahagiakannya itu adalah pemberitahuan kepada Tuhan.
untuk menghormati pekerjaan Anda yang lain, Pak. Jadi Tuhanku, aku muliakan wanita ini gitu sebagai bumbu penyedap bagi upayaku mencapai kebaikan yang lain. Itu, Pak. Kan untuk apa Anda sukses secara finansial tetapi kehidupan hati dari orang yang bersedia menua bersamanya? Coba Ibu, Anda bersedia menua bersama orang ini? Bersedia. Ya, saya sendiri heran kenapa mau tahu. Tapi Anda bersedia tuh menua bersama dia? Menjadi ibu bagi anak-anaknya? Untuk berbahagia bersamanya dalam kelebihan dan kekurangan? Merawatnya kalau dia sakit? Good. That's a wonderful woman. Love each other. Ya, super sekali Pak Mario. Mudah-mudahan menghangatkan hati kita semua dari percakapan yang baru saja terjadi. Anda jangan kemana-mana karena masih ada waktu untuk kebersamaan kita. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Sebagian besar laki-laki mengeluh, menyalahkan kehidupan, bahkan marah kepada Tuhan. An expensive man. Saya Hilbram Dunar, dan izinkan saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah tayangan yang indah sekali. Pak Mario mungkin ingin menjelaskan tayangan berikut ini? Ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ini video berikut ini tentang anak kecil yang sudah yatim piatu sejak umur 3 tahun. Kemudian hidup sendiri, diserahkan di panti pada usia 5 tahun, kemudian dia hidup selama 10 tahun tidur di toilet umum. Anak ini tidak pernah sekolah, tapi dia mendidik dirinya sendiri. Tolong Anda amati laki-laki, apa yang diinginkannya. Kalau mereka disendirikan, dimarginalkan, tidak mampu. Lihat, laki-laki yang sesungguhnya, apa yang dicobanya. Silakan. 저는 22살 최상봉이라고 합니다. 제가 좀 되게 어두운 데에 계속 살았거든요. 지금도 여기에 도전한 것도 너무 막 마음이 좀 되게 무겁고 좀 많이 그런데 남들처럼 그 사람처럼 되고 싶어서 노래는 못하지만 그래도 부를 때만큼은 그래도 좀 내가 아닌 다른 사람이 되는 기분 좀 그런 것 같아요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 지원서를 보니까 최성봉 씨 가족상에 아무도 기재가 되어 있질 않아요. 제가 3살 때 고아원에 이렇게 맡겨졌는데요. 5살 때 고아원에서 구타를 맞아가지고 도망쳐 나왔어요. 그러고서는 그럼 어떻게 사셨습니까? 고아원에서 나오셨으면? 5살 때부터 그냥 껌 같은 거 팔면서 바카스나 이런 거 팔면서 그냥 뭐 그렇게 생활을 했고요. 10년 정도. 누군가와 같이 생활을 했나요? 아니요, 혼자. 혼자 5살 때부터? 네. 거의 한 10년 동안 그렇게 살았어요. 자는 곳은 그냥 계단이나 이렇게 화장실, 공동 화장실이나 이런 데서 10년 동안 거기서 이렇게 뭐 하루살이처럼. 공부는 하셨나요? 학교는 다니셨나요? 아니요, 저 초등학교, 중학교 검정고시 봤고요. 학교는 고등학교를 학교를 한 곳을 처음 가봤어요. 대단하시네요. 대단하십니다. 네. 오늘 노래를 보여주실 건가요? 네. 평소에 노래를 즐겨 부르셨나요? 그냥 즐겨 부른다기보다는 하루살이처럼 계속 살았다가 처음으로 좋아했던 게 음악이어서 많이 부르진 못해도 되게 좋게 봐요. 그냥 좋아해요. 네. 노래 들어볼게요.
laki-laki yang tidak biasa. Sebagian besar laki-laki mengeluh, menyalahkan kehidupan, bahkan marah kepada Tuhan. An expensive man, laki-laki yang mahal, yang tidak mengeluh, menyalahkan orang lain, yang melihat penderitaan sebagai cara untuk membuatnya mendekati kebaikan, mendidik dirinya. Bayangkan, anak-anak yang dibesarkan oleh keluarga yang mampu, yang Anda membiayai, tapi malas, melarikan diri dari pelajaran, mencemooh guru, mencemooh ustadz, guru agama, penasehat, tapi menuntut kehidupan yang hebat. Padahal ada jiwa muda yang sama dicintainya oleh Tuhan. Believe me, it's not easy. Mengomentarinya saja, menganalisanya saja, sesulit ini. Bisa bayangkan harus hidup seperti dia. Ya, sebuah pelajaran yang sangat berharga dari tayangan yang sudah sama-sama kita saksikan tadi, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk Anda dan kehidupan Anda. Kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Ini mantra yang melunakkan hati wanita. Sini, sini, sini. Saya tahu banyak sekali di antara Anda yang tetap setia menyaksikan program ini dan juga ingin mendapatkan banyak sekali ketenangan, inspirasi dari kalimat-kalimatnya Pak Mario. Tapi kalau tadi banyak sekali perempuan yang bertanya, sekarang saya mau coba ambil satu laki-laki, ya. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Anggit. Begini Pak Mario, kalau dari tadi seperti yang disampaikan dari Mas Hilbram, kalau wanita tadi banyak sekali yang menyerang kami, sekarang saatnya saya mewakili laki-laki di sini melakukan counter attack. Jadi begini, latar belakang pertanyaan saya, itu saya telah menjalani hubungan dengan beberapa wanita. Tentunya tidak sekaligus, Dan ada beberapa tidak sekaligus. Berantai gitu ya. Berantai. Okay. Ya. Jadi dari beberapa wanita yang telah saya jalin hubungan, itu ada jenis wanita simalakama yang menempatkan kita itu pada situasi yang serba salah. Misalnya kita sedang bertengkar di kendaraan, entah itu naik motor atau mobil, kita bertengkar sampai seolah-olah situasinya tidak ada solusi lagi untuk permasalahan saat itu. Ini dua motor atau satu motor? Satu motor. Oh, satu motor. Satu motor, ya. Kan seperti silat kan bisa. Susah berantemnya. Oke. Terkadang wanita itu meminta, udah saya turun aja di sini ya. Gitu. Terus saya bilang jangan gitu. Kita kan sebagai laki-laki nggak mungkin tega kan membiarkan wanita turun di tempat yang asing. Terus dia tetap memaksa, turunkan saya di sini, pokoknya turunkan saya di sini. Terus akhirnya saya berhenti, menepi ke pinggir jalan, saya ya udah turun. Kamu tega nurunin saya di sini? Nah. Dan saya terjebak, Pak. Waktu itu saya pernah terjebak, akhirnya saya mengalah. Tapi setelah saya mengalah dalam permasalahan itu, keesokan-esokannya dia menyerang dengan situasi yang sama. Nah itu solusi bagaimana? Menyerangnya bagaimana? Kalau misalnya kita sedang apa gitu, dia langsung, pokoknya saya dipilihkan dalam situasi simalakama itu Pak, jadi serba salah. Dan saya selalu berada pada posisi yang saya harus mengalah. Dan itu sangat tidak enak, sampai akhirnya saya memutuskan untuk memutuskan hubungan saya dengan dia. Terus kan ceritanya tadi berantai. Ya. Oke, berarti wanita berikutnya sama.
Iya Pak, ada yang sama. Dan saya, yang saya tanyakan bagaimana cara menyikapi wanita seperti itu. Super Begitu, Pak. sekali. Terima kasih. Pak, mengenai hasil survei Bapak mengenai yang wanita banyak itu tadi. Itu bukan wanita seperti itu, Pak. Wanita itu begitu. Ya, selamat datang di kenyataan kehidupan. Ini mantra yang melunakkan hati wanita. Sini, sini, sini. Ya mau marah macam-macam udah sini, sini. Itu caranya, Pak. Ya dia sudah wah macam-macam. Kita sini, sini, sini. Lalu minta maaf. Bagi wanita, laki-laki tidak pernah benar. Minta maaf walaupun Anda tidak salah. Anda harus ikhlas di situ. Nah, dia nanti akan meneliti sendiri. Karena tidak mungkin laki-laki baik yang penyayang ini mengakui kesalahannya padahal dia tidak salah. Nah, pada waktu emosi itu jangan diajak berlogika. Karena apapun yang Anda katakan itu sebab bagi 10.000 kata berikutnya. Iya, yang ketawa ini merasakan itu. Iya toh? So dengarkan, bilang sini, 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 aku yang salah. Iya kan? Iya. Terus dia bilang gini, udah tahu salahnya? Enggak. Kok minta maaf? Ya aku yang salah. Si, indah sekali toh Pak. Kan benar atau salahnya keluarga, saya yang salah Pak, kalau sampai pecah. Salah benar, saya yang salah. Jadi lebih baik saya salah di dalam meminta maaf, meratap. Ya udah, begitu toh. Sudah, tetapi keluarga saya utuh, lalu di luar tampil gagah, gitu kan? Seperti tidak pernah tersiksa. Anda jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. Tapi pastikan Anda terus menyaksikan Metro TV karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Siapa yang ditakuti? Satu-satunya yang ditakuti oleh laki-laki? Wanita. Ya kita simpen dulu itu ya, oke nah. Masih ada satu segmen lagi kebersamaan kita di program ini. Saya Hilbram Dunar dan pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah ketika kita ingin menjadi laki-laki yang hebat, yang berhasil, sejauh mana Pak Mario kita harus berusaha mendekatkan diri pada keberhasilan? Seberapa dekat pada hampir berhasil dan hampir gagal? Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hati ya, adik-adik saya yang usianya lebih muda dari saya, yang di bawah 30. Ini ya, ada istilah saya pribadi nyaris. Ayo. Ada pribadi yang aman sekali kehidupannya. Yang tidak pernah gagal, tidak pernah dimarahi, tidak pernah dipecat, tidak pernah kekurangan uang. Bandingkan dengan satu pribadi lagi, pribadi nyaris. Nyaris dipecat, gitu? Nyaris dipenjara karena hutangnya banyak. Nyaris rugi besar karena investasinya salah, nyaris dituntut karena ide besarnya ternyata mirip ide perusahaan raksasa. Ini, oke? Nyaris dituntut 4 wanita secara bersamaan. Ini nyaris ini pokoknya, oke? Nyaris kecelakaan karena dia suka ngebut, nyaris, oke? Siapa yang lebih sukses? Pribadi yang nyaris. Kenapa? Lebih hati-hati. Orang nyaris itu karena tidak hati-hati. Ini loh, ini pribadi anak mami. Aman.
kemana-mana pegangan rok ibunya. Ada yang begitu, aman sekali, oke? Tetapi loh, ini loh, nyaris. Dia ganggu-ganggu macan. Nyaris. Coba, wilayah kehidupannya seberapa? Ini loh wilayah kehidupan orang yang nyaris. Luas. Kalau itu tinggi-tinggi, kalau itu dalam-dalam sekali, nyaris kok. Oke, dia peloncat tinggi sampai hampir tidak kembali. Dia nyaris, Pak. Satu kata yang menjadikan pribadi ini beda dari spesies genus yang lain, berani. Laki-laki kalau tidak berani, kita heran sekali. Wanita takut itu wajar. Laki-laki itu harus berani. Coba sekarang, siapa yang ditakuti? Satu-satunya yang ditakuti oleh laki-laki? Wanita. Ya kita simpen dulu itu ya. Oke, nah. Saya baru sadar. Nah. Secara global, dalam kemanusiaan ini yang ditakuti laki-laki hanya satu. Siapa? Tuhan. Takut. Harimau? Tidak. Ya, harimau di kerangkeng. Takut dengan harimau di kerangkeng? Tidak. Tuhan bisa dibatasi? Tidak. Itu loh bedanya takut kita. Jadi takut kepada Tuhan karena tidak ada yang bisa membatasi Tuhan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, laki-laki semasa muda kalau dia nakal wajar selama tidak kriminal. Laki-laki setelah tua berani berpetualang mencoba melakukan sesuatu yang hebat untuk kebaikan sesama, wajar asal dia tidak korup. Itu. Terima kasih Pak Mario Teguh untuk jawabannya dari pertanyaan saya. Sekarang kita bisa masuk pada kesimpulan program kali ini, Pak. Ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, semua orang yang tidak bahagia itu karena tidak hidup dalam iman. Perhatikan, orang-orang yang hidupnya tidak beriman. Musik yang didengarnya, yang ditontonnya, pergaulan-pergaulannya, jam di mana dia berada di jalanan. Orang-orang beriman itu menempel pada keluarga, menempel pada kebahagiaan, menempel pada kejujuran, kepada keamanan. Yang diinginkan laki-laki adalah sukses. Oke, pangkat yang tinggi, power, sehingga dia bisa menarik bagi wanita-wanita terbaik. Yang dipilihnya satu saja. Tadi, yang dijadikannya ibu pemulia bagi keluarganya, anak-anaknya. Yang apabila diizinkan oleh Tuhan mencapai semua yang diinginkannya, tetapi sering lupa bahwa itu semua karena izin Tuhan. Itu sebabnya orang-orang yang ingin berbahagia dalam kesejahteraan dan sukses tadi harus hidup lebih beriman. Saya simpulkan di sini bahwa orang yang berserah itu berserah kepada orang yang sangat berkuasa. Merasa lebih damai ya. Iya toh? So, kenapa Anda berserah kepada Tuhan tidak gagah? Kenapa tidak berani berserah kepada Tuhan? Kenapa tidak damai berserah kepada Tuhan? So, yuk kita jadi laki-laki yang seutuhnya, yang meneladankan keberserahan kepada Tuhan dalam konsep yang gagah. Bukan berserah lalu, ya memang nasibku, ya memang takdirku. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang sesungguhnya diinginkan laki-laki adalah sukses dunia akhirat. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program ini selama 1,5 jam. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Setelah saya mengikuti acara Mario Teguh Golden Ways, saya merasa lebih termotivasi dan bisa lebih bijak ke depannya. Semoga next time nanti kalau misalnya ada acara lagi saya bisa ikut. Di sini saya menjadi percaya diri, kemudian saya juga mempunyai semangat yang tinggi untuk menjalani hidup ini untuk ke depan nanti. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super. Sangat bagus sekali acara ini dan sangat memotivasi saya untuk ke depannya lagi, untuk kehidupan menjadi lebih baik lagi. Salam super.
dari kalimat yang sangat sederhana tapi sangat menyentuh perasaan saya, sehingga moralitas dan naluri saya mulai bekerja lebih semangat lagi, sehingga akhirnya cara berpikir saya berubah. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super.